Halo Angkorvelas. The Community in Motion program is a way to get to know community in Padang, especially with value of STEAM, e-sport, and community service. Each episode blind internet interview, on local sync recording, and practical in motion tip you can use for your own community. For a community in motion today, we are collaborating with Electrical Workshop. Electrical Workshop is organization under the auspice of the Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Andalas, which focus on being a center for adaptive technology development as well as forum for exploring student technical potential through project-based toolmaking activity and intensive training in the fields of hardware, software, and integrated system to strategic collaboration in the manufacture of industrial tools. In Motion today, EWS will present their project and activity and will also assist in introduction, teaching, and guiding the participant in practicing basic coding. So let's see what EWS will do today in Community in Motion. Bye-bye! Jadi Amkorvelas, EWS ini merupakan sebuah organisasi yang berada di Fakultas Teknik, terkhususnya di Teknik Elektro Universitas Andalas, di mana di organisasi ini kami belajar mempraktekkan semua hal yang telah kami pelajari di perkuliahan. Jadi jika teman-teman mau masuk EWS nih, jadi kalau teman-teman udah belajar nih skill-skill di mata kuliah, nanti prakteknya tuh bisa langsung di organisasi EWS. Jadi untuk perkembangan EWS itu sendiri itu EWS ini udah berdiri sejak tahun 2000-an, di mana itu anggotanya udah terdiri dari berbagai macam banyak dari teknik elektro, terkhususnya emang EWS ini emang dari teknik elektro aja ya Amkorvelas. Terus untuk EWS ini sendiri itu udah berjalan sekitar 20 tahun kurang lebih. Nah, jadi di EWS ini berkembang awalnya tuh dari gebrakan senior-senior yang ingin mempraktekkan langsung skill-skill atau keilmuan dari mata kuliah yang ada di teknik elektro. Jadinya EWS ini terbentuk karena adanya latar belakang dari kondisi-kondisi yang ada di teknik elektro. Proyek yang telah kami buat tuh, terutama itu kami berinovasi di beberapa mitra. Khususnya kami pernah berkolaborasi dengan Politeknik Atip. Jika Amkorvelas tahu itu universitas yang berada di daerah Tabing, Kota Padang. Jadi kami di situ membuat sebuah proyek di mana kami membuat sebuah modul praktikum berbasis PLC, di mana PLC itu adalah Programmable Logic Control. Jadi dari modul praktikum itu dapat membuat sistem yang secara otomatis mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan di teknik kimia di Politeknik Negeri Atip. Terus juga ada produk-produk yang kami kerjakan itu berkolaborasi dengan dosen, di mana untuk proyek-proyeknya itu bermitra juga langsung dengan dosen, di mana dosen itu minta EWS untuk bikin alat dan dosennya ada mitra langsung dengan masyarakat gitu. Untuk Amkorvelas yang ingin berkecimpung di dalam dunia teknologi itu teman-teman nggak perlu nih langsung membuat sebuah alat yang tibanya kayak advance atau gimana gitu kan. Bisa nih teman-teman buat project-project mini kayak pintu otomatis, tirai otomatis. Nah, di situ kan teman-teman dapat belajar tuh gimana teknologi, dan teman-teman dapat mengembangkan juga teknologi yang sudah ada, di mana teman-teman dapat belajar di sana, sehingga untuk memulai berkecimpung di dunia teknologi itu teman-teman nggak perlu nih harus sesuai dengan kebutuhan teknologi yang sekarang. Jadi bisa sih teman-teman langsung belajar aja dengan cara membuat project-project mini. Terus untuk vision dari EWS untuk kedepannya itu, EWS bakalan membuat berbagai macam pelatihan untuk bagi teman-teman yang ingin mengenal lebih lanjut tentang teknologi. Bisa nih join ke EWS, atau bisa nih teman-teman waktu kami buka pelatihan, teman-teman dapat
mendaftar di pelatihan tersebut. Jadi dengan adanya itu teman-teman dapat berkecimpung juga di dunia teknologi. Oke, jadi di sini kita punya beberapa komponen yang kita gunakan untuk membuat trash bin otomatis, yang dimana untuk komponen utamanya itu ada Arduino Uno, lalu ada sensor ultrasonic, kemudian ada servo untuk menggerakkan penutup tong sampahnya. Nah, tadi kan kita sudah upload programnya tadi ke dalam Arduino. Nah, jadi cara kerjanya itu dari Arduino ini dia bakal mengambil inputan dari sensor ultrasonic, di mana ketika dia mendeteksi ada benda di depan dari sensor ultrasonic itu, dia bakal men-trigger Arduino ini sehingga mengeluarkan outputan yang akan mengontrol dari servo ini. Yang dimana fungsi dari ultrasonic itu sendiri, dia akan bakal mengeluarkan gelombang suara. Nah, jadi ketika ada halangan di depannya, dia bakal memantulkan gelombang tadi sehingga diterima lagi oleh ultrasonic. Nah, ketika kondisi itu, dia akan menginputkan trigger tadi ke Arduino tadi, sehingga mengontrol servo yang diatur derajat dari program itu 90 derajat, sehingga bergerak dan membuka penutup dari tong sampah ini. Okay, so in this project we use bahasa C atau bahasa C++ pada Arduino. Kenapa kita menggunakan bahasa C atau bahasa C++ pada Arduino ini? Karena pada Arduino ini kita memerlukan efisiensi daya yang sangat rendah, sehingga untuk pemrograman itu kita menggunakan bahasa C atau bahasa C++. Dan untuk implementasinya sendiri itu sangat sederhana, sehingga kita menggunakan bahasa C atau C++ untuk Arduino ini. Oke, jadi bagaimana kita mempreparekan semua alat ini ya? Kan kalau Arduino itu kita memerlukan aplikasi yang namanya Arduino IDE. Nah, jadi pada aplikasi ini itu tuh gunanya kita mengupload program yang kita akan upload nanti ke Arduino-nya dengan fungsi di program itu agar bekerja sesuai yang kita inginkan. Kalau pada tong sampah otomatis ini kan ada output dari servo sama inputan dari sensornya ultrasonic. Nah, jadi kita atur pada program ini. Di sini kita bisa lihat kalau pada program ini kita mengatur pin-pin yang kita gunakan pada Arduino. Itu ada pin 9 itu untuk trigger pin, terus pin 10 itu untuk echo pin, lalu untuk servo pinnya itu di pin 6. Lalu untuk programnya sendiri itu kita gunakan kondisi if else. Yang dimana kalau misalnya if tuh jika dia mendeteksi benda pada ultrasonic, dia bakal menggerakkan servo sebesar 90 derajat. Sedangkan kalau misalnya kondisi else atau kebalikannya, jika tidak ada kondisi apapun atau tidak terdeteksi benda apapun di depannya, itu dia bakal tidak berputar servonya. Jadi itu kondisi ketika tidak mendeteksi benda. Untuk cara mengupload sendiri, itu kita bisa upload melalui aplikasi Arduino IDE ke Arduino-nya menggunakan USB port. Jadi pada Arduino ini itu ada yang namanya USB port untuk menguploadkan program yang ada di Arduino IDE ini ke Arduino agar tersimpan di dalam Arduino.